Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, para pencinta literasi yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita memasuki bedah buku ke-28. Mudah-mudahan bisa continue gitu ya. Masih ada narasumber yang mau bedah bukunya. Amin. Bapak Ibu para pencinta literasi, hari ini kita akan membedah buku karya Dr. Silvi A. Octavia MPD. Judulnya Guru dan Pembelajaran Menyenangkan. Untuk unboxingnya, apa saja yang ada di buku, judulnya sudah saya share di channel YouTube Rafa Institute. Nanti bisa dibuka. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, bedah buku kita kali ini dibagi dalam 2 sesi. Nanti akan break sebentar, kemudian sambung lagi dengan link yang sama. Tanpa panjang lebar, saya persilakan ke Bu Dr. Silvi untuk memaparkan bukunya. Silakan, Bu. Ya, siap. Izin share screen ya, Pak ya? Ya, silakan. Sudah dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam, Ibu. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah, ini kita sudah mulai, Ibu. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk menghusukkan acara kita, mohon mic-nya di mute dulu ya, sampai dibuka acara tanya jawab. Silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya bisa bersilaturahmi lagi dengan rekan-rekan semua pencinta literasi di bedah buku yang ke-28 ya Pak Direktur. Ya, 28. Ya, dan saya sangat salut luar biasa ini pada Pak Direktur sebagai pimpinan KP Institut yang selalu konsisten dengan literasinya dan juga sangat memberikan ruang yang terbuka untuk rekan-rekan pecinta literasi untuk kita terus sharing, kemudian saling memberikan inspirasi satu sama lain, ya terutama dalam hal menulis ya. Selanjutnya saya juga sangat mengucapkan terima kasih atas kesempatan Pak Direktur memberikan kesempatan untuk saya membedah buku, dan ini adalah bedah buku keberapa ya? Kalau nggak salah ketiga apa keempat ya? Ketiga dengan Kakak Institut. Dan ini adalah buku yang ke-12 saya dengan judul Guru dan Pembelajaran yang Menyenangkan. Ini dikeluarkan tahun ini, tahun 2022, awal 2022. Dan saya ingin menjelaskan buku saya ini dengan bantuan PowerPoint ini. Tetapi sebelumnya saya mohon maaf apabila PowerPoint-nya ini kurang maksimal, karena ini kebetulan sama dengan bedah buku pada saat sebelumnya,
Jadi ini bertepatan dengan akreditasi dan untungnya ini akreditasi daring gitu. Jadi memungkinkan untuk saya bisa menyampaikan insya Allah dengan kondisi baik gitu. Karena kalau luring kan kadang kita di mana kadang susah sinyal juga gitu. Dan ya ini kebetulan dan juga insya Allah sangat memungkinkan gitu. Enggak, insya Allah nggak akan terkendala masalah sinyal karena ini di rumah. Selanjutnya ini cover bukunya Guru dan Pembelajaran yang Menyenangkan. Kemudian ini terbit tahun 2022, jumlahnya 184 halaman, ukuran 15,5 dan 23 cm. Jadi ini ukuran normal buku ya. Selanjutnya, nah ini daftar isinya. Ada kata pengantar, kemudian daftar isi, daftar gambar, kemudian di bab 1 ada profesi guru, kemudian di bab 2 ada hakikat guru, di bab 3 ada kompetensi guru, kemudian di bab 4 ada ciri-ciri guru profesional, bab 5 ada ragam kepribadian guru, kemudian bab 6 ada bahasa dan norma kesantunan guru, kemudian di bab 7 ada belajar dan pembelajaran, di bab 8 itu tentang model pembelajaran, di bab 9 tentang macam-macam model pembelajaran, kemudian di bab 10 tentang implementasi model pembelajaran. Nah ini di implementasi model pembelajaran cukup banyak saya menuliskan tentang kelebihan dan langkah-langkahnya dalam implementasi model pembelajaran. Selanjutnya, ya, terkait dengan isi tadi, yang pertama untuk pengertian guru, sebagaimana kita tahu bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ingin saya garis bawahi di sini profesional ya, pendidik itu harus profesional, jadi nggak bisa asal-asalan gitu ya. Sekali lagi harus profesional, itu yang ingin saya garis bawahi kaitannya dengan buku yang saya tulis ini. Kemudian untuk hakikat guru, bahwa profesi guru itu adalah seorang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikannya yang diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu. Jadi latar belakangnya tentunya harus memadai ya, sebagaimana undang-undang bahwa untuk guru itu kan minimal S1 ya, dan sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kemudian untuk peran guru sebagai tenaga pendidik adalah sebagai pekerja profesional dengan fungsi mengajar, membimbing, dan melatih. Guru juga merupakan pekerja kemanusiaan dengan fungsi dapat merealisasikan seluruh kemampuan kemanusiaan yang dimilikinya. Kemudian tugas dan fungsi mengajar serta mendidik masyarakat untuk menjadi wadah negara. Luar biasa, hakikat profesi guru itu luar biasa. Jadi sebagai pekerja profesional ya, lagi-lagi ingin saya garis bawahi pekerja profesional, jadi nggak bisa asal-asalan. Selanjutnya untuk konsep kompetensi guru, saya membahas bahwa kompetensi itu adalah perangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Jadi jelas harus memiliki pengetahuan dan keterampilan serta perilaku yang mumpuni dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian kompetensi guru juga dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Luar biasa, guru adalah agen pembelajaran ya, jadi nggak bisa main-main. Kemudian kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Jadi tidak hanya untuk berpikir, tidak hanya konsep teori, tetapi secara tindakan harus nyata terlihat.
Karena guru apalagi adalah digugu dan ditiru ya. Jadi memang harus betul-betul menjadi idol yang nyata untuk anak didik kita. Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3, kompetensi pendidik sebagai agen perubahan, agen pembelajaran adalah pemahaman, wawasan, dan landasan pendidikan, kemudian pemahaman terhadap peserta didik, kemudian pengembangan kurikulum, perancangan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, kemudian pemanfaatan teknologi pembelajaran, kemudian evaluasi hasil belajar, kemudian pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan dirinya. Jadi jauh-jauh hari ini udah dari tahun 2005 sudah sangat terkait dengan pembelajaran abad 21 ini yang memang mendorong siswa itu untuk aktif kreatif, kemudian memanfaatkan teknologi pembelajaran dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Ini tahun 2005 pemikirannya sudah luar biasa ya undang-undang ini. Selanjutnya, dalam kompetensi kepribadian di PP 74 tahun 2008 tentang guru pasal 3 ayat 2 sekurang-kurangnya mencakup kepribadian, beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, arif, bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan secara objektif evaluasi kinerja sendiri. Yang terakhir saya ingin garis bawahi bahwa guru itu harus senantiasa selalu mengevaluasi dirinya sendiri, tidak hanya dari rekan kerja, tetapi juga harus membuka diri evaluasi dari peserta didik, misalnya setiap akhir semester memberikan angket yang no name. Nah, di sana juga bisa anak-anak memberikan evaluasi dan masukan terhadap kinerja pembelajaran kita supaya kita terus berusaha memperbaiki dan memang tidak boleh anti terhadap masukan-masukan yang ada. Itu merupakan bagian dari kompetensi seorang guru. Selanjutnya kompetensi profesional. Jadi guru sekurang-kurangnya itu harus secara materi pembelajaran itu harus luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan juga kelompok mata pelajaran yang diampunya. Jadi memang jelas harus menguasai karena guru itu bisa dikatakan pembelajar seumur hidup ya. Jadi karena memang harus mengikuti terus-menerus perkembangan zaman yang ada. Itu bagian dari kompetensi profesional guru. Kemudian dari konsep dan metode kedisiplinan, keilmuan, teknologi, dan seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren terhadap program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang diampunya. Jadi ya, kedisiplinan juga merupakan bagian dari profesionalisme dalam melaksanakan tugas itu sendiri. Ya, selanjutnya untuk kompetensi sosial, saya juga membahas bahwa guru itu harus berkomunikasi lisan, tulis, dan juga isyarat secara santun gitu. Misalnya di media sosial itu yang terlihat jelas dibaca banyak orang, nah itu harus hati-hati gitu. Jadi kayak sekarang kan banyak WhatsApp yang sumbernya nggak jelas tuh, kemudian tiba-tiba kita posting ke grup yang lain atau ke medsos yang itu bisa dilihat banyak orang, nah itu hati-hati juga. Jadi kita kalau mau share-share itu tujuannya dasarnya itu harus jelas, informasinya dari mana harus jelas ya. Jadi jangan asal share aja. Itu dari komunikasi secara lisan dan tulis gitu. Kemudian dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, nah itu juga harus positif karena teknologi juga ketika digunakan untuk hal positif tentunya hasilnya positif, dan terutama untuk seorang guru yang memang harus menjadi idol anak-anak ya. Selanjutnya dari sisi bergaul itu harus secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua,
atau wali peserta didik. Nah, ini juga jelas tertuang dalam kode etik guru ya, bahwa guru itu harus menjaga komunikasi tidak hanya dengan rekan kerja, tetapi juga harus menjaga komunikasi yang baik dengan siswa, dengan orang tua, wali peserta didik, bahkan dengan pemerintah gitu. Kemudian dari sisi bergaul, itu guru harus secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma sistem nilai yang berlaku gitu. Kemudian menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Nah, itu kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru. Selanjutnya di buku saya juga saya membahas tentang ciri-ciri guru profesional untuk kompeten menyajikan bahan pelajaran. Nah, di antaranya adalah guru itu bisa menanamkan cara pikir ilmiah kepada peserta didik ya. Jadi anak bisa menganalisis, nggak asal nerima aja. Kemudian mengembangkan daya kreatif anak didik dan kepercayaan kepada diri sendiri dalam menghadapi masalah mendatang. Jadi mendorong anak untuk kreatif, komunikatif, kolaboratif, kritik. Sementara dari sisi guru itu sendiri, dia harus percaya pada dirinya sendiri. Jadi bagaimana dia menularkan kepercayaan kepada peserta didik kalau guru sendiri itu juga tidak percaya diri. Karena salah satu sikap yang harus dimiliki seorang guru, dia juga kan harus percaya diri gitu. Kemudian guru juga harus mengembangkan filsafat moral peserta didik dan pandangannya yang positif terhadap dunia. Jadi segala sesuatu juga berawal dari ini cara pandang kita. Kalau kita berpikirnya positif, ya langkah kita akan positif. Tapi kalau belum apa-apa udah negatif, maka langkah kita juga akan terhambat dalam hal apapun gitu. Kemudian dalam mengorganisasi belajar peserta didik, guru itu bertindak sebagai promotor, fasilitator, korektor, konsultan, dan manajer. Itu jelas bahwa sekarang pembelajaran terpusat pada peserta didik. Kemudian memberikan latihan kerja nyata untuk kesejahteraan sosial. Jadi selalu dikaitkan dengan sehari-hari ya, permasalahan sehari-hari. Nah, itu salah satu bentuk dalam hal ini ya yang saya maksud latihan kerja nyata untuk kesejahteraan sosial itu. Kemudian memperkenalkan kebudayaan lingkungan kepada peserta didik. Menurut saya salah satu keberhasilan pendidikan itu ketika budaya lingkungan positif itu dijaga dengan baik gitu. Nah, itu tugas dari pendidik dan juga pendidikan. Kemudian bertindak sebagai pembimbing dan penghubung peserta didik gitu. Jadi siswa itu kan dengan berbagai potensinya, oleh karena itu kenapa disebut manusia itu makhluk yang unik, karena siswa itu termasuk siswa itu mereka membawa potensi masing-masing dan keunikan masing-masing. Nah, itu yang harus kita bantu gitu. Jadi nggak bisa menilai dari satu jadi dinilai menjadi satu, nggak bisa, karena setiap orang itu dengan keunikan dan kelebihan masing-masing gitu. Jadi penyajian bahan pelajaran juga harus dikaitkan dengan keunikan masing-masing siswa. Selanjutnya untuk ragam kepribadian guru, saya juga membahas di buku saya ini bahwa guru itu harus disiplin, jujur, adil, berakhlak mulia, teladan, harus berwibawa. Kalau nggak percaya diri, maka dalam proses pembelajaran juga tidak akan maksimal. Gitu. Kemudian mempunyai kompetensi sidik, amanah, patonah, tablik. Gitu. Kemudian, dalam berbahasa juga ini guru harus hati-hati karena bahasa itu kalau sudah keluar susah disedot lagi gitu. Jadi harus hati-hati ya dalam menyampaikan kata-kata gitu. Bahkan kata-kata itu bisa lebih kejam, bisa lebih sakit daripada pedang gitu kalau udah berkata-kata. Jadi apalagi untuk anak-anak gitu, jangan sampai kata-kata kita itu membuat semangat anak itu menjadi hilang ataupun menjadi terganggu karena kata-kata kita gitu. Saya ingin mengingatkan untuk berbahasa santun dalam ajaran Islam itu tidak dipisahkan dari nilai dan norma sosial budaya dan juga norma agama. Jadi kesantunan dalam Al-Quran ini dikaitkan dengan cara pengucapan, perilaku, dan kosakata. Yang pertama adalah kaulan sadida,
Jadi pembicaraan yang benar, kemudian kaulan ma'rufah, baik dan dapat diterima. Kemudian yang ketiga, kaulan baligo itu pembicaraan yang fasih, jelas dan jelas maknanya. Kemudian kaulan masyuro itu perkataan yang mudah, perkataan yang baik yang di dalamnya terkandung harapan akan kemudahan sehingga tidak membuat orang lain kecewa atau putus asa. Gitu. Paling nggak dari kata-kata itu bisa kita memberikan semangat gitu. Nah itu kata-kata itu luar biasa. Selanjutnya ada kaulan layina gitu. Jadi kata-kata itu menyentuh citra rasa atau sentuhan hati. Jadi materi bicara diarahkan pada hati nurani yang terdalam gitu. Dan mencoba untuk menyentuh getaran lawan bicara dengan pembicaraan yang lemah lembut gitu. Jadi kalau bisa lemah lembut, kenapa harus teriak-teriak gitu. Kemudian kaulan karima, jadi perkataan mulia yang memberikan penghargaan dan penghormatan kepada orang lain yang diajak bicara. Saya rasa memberikan penghargaan itu tidak akan rugi. Misalnya ketika anak bisa menjawab, katakan kamu hebat, gitu. Itu nggak ada salahnya, bahkan itu luar biasa. Akan sangat membantu motivasi anak. Kemudian, nah ini kaitan dengan profesionalisme, saya juga membahas tentang pembelajaran. Yang pertama untuk pengertian pembelajaran itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20 bahwa pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Gitu. Dan pembelajaran itu tentunya kita tahu bahwa pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Bahkan untuk pembelajaran sekarang lebih menekankan pada, sangat-sangat menekankan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Gitu. Kemudian ada 5 jenis interaksi yang dapat berlangsung dalam proses pembelajaran. Yang pertama, interaksi antara pendidik dan siswa. Tentunya harus terjalin dengan baik. Kemudian interaksi antara sesama siswa atau antar sejawat siswa, jadi siswa dengan siswa, itu tentunya harus terjalin dengan baik. Jangan sampai ada siswa yang merasa dibully. Nah itu guru harus betul-betul memperhatikan proses pembelajaran di luar kelas. Jangan sampai ada siswa yang dibully. Kita harus betul-betul menjaga kenyamanan orang tua yang menitipkan anak-anak kita dengan menjamin bahwa anak-anak kita tidak ada yang dibully gitu dan tidak ada yang membuli. Ini PR di masa sekarang yang memang dari sisi teknologi sangat terbuka, di mana banyak contoh-contoh yang tidak baik dalam interaksi itu sehingga terjadi pembulian. Nah ini PR untuk kita sebagai seorang guru untuk menghindari itu. Jangan sampai terjadi bullying, bahkan sekolah itu harusnya ada banner yang besar tuh tentang bahaya bullying atau anti bullying, itu harus ada. Kemudian dalam belajar juga harus menjaga interaksi siswa dengan narasumber, dalam hal ini guru gitu. Guru harus menjadi narasumber yang nyaman untuk anak-anak. Karena pada dasarnya guru itu kan motivasi internal untuk siswa yang akhirnya bisa menjadi motivasi internal untuk siswa itu gitu. Yang tadinya tidak senang terhadap pembelajaran itu bisa menjadi senang karena narasumbernya yang bisa berinteraksi dengan baik. Kemudian dalam hal interaksi siswa dan bersama pendidik dan sumber belajar itu harus, maksudnya interaksi siswa bersama pendidik dengan sumber belajar yang harus yang sengaja dikembangkan, harus dikembangkan gitu, harus mengembangkan pembelajaran begitu ya. Kemudian interaksi bersama pendidik dan lingkungan sosial gitu. Jadi dalam pembelajaran itu interaksinya di sini tergambar tidak hanya di kelas, tetapi juga bisa dikembangkan di luar kelas. Ketika ada sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, ya kenapa tidak? Bahkan untuk sekarang lebih disosialisasikan gitu untuk menggunakan
sumber daya lingkungan sebagai bagian dari proses pembelajaran atau alat dalam proses sumber untuk proses pembelajaran. Selanjutnya ini saya membahas ini juga di buku saya, ada prinsip-prinsip belajar. Jadi perhatian dan motivasi, kemudian keaktifan, ada keterlibatan langsung, kemudian ada pengulangan, ada tantangan, ada penguatan, dan juga yang harus kita sangat perhatikan adalah perbedaan individual, ya. Jadi ya tadi bahwa manusia adalah makhluk yang unik gitu. Setiap orang punya potensinya, jadi nggak bisa dipandang dari satu sisi. Mungkin dia nggak suka matematika, tapi kalau diajak bicara tentang bahasa itu luar biasa. Mungkin dia nggak suka matematika, tetapi ketika diajak untuk secara kinestetik itu keluar luar biasa gitu. Jadi sekali lagi kita harus sangat menghargai perbedaan individual siswa. Nah ini, siswa merupakan individual yang unik. Jadi setiap siswa itu memiliki karakter sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan belajar ini berpengaruh terhadap cara dan hasil belajar siswa. Pembelajaran klasikal yang mengabaikan perbedaan individual dapat diperbaiki dengan cara menggunakan metode dan model yang tepat. Nah, ini yang saya maksud pembelajaran yang menyenangkan gitu. Kita bisa menggunakan model dan metode yang tepat. Dan di buku saya membahas tentang model-model pembelajaran. Yang pertama, kelompok model pembelajaran kontekstual atau CTL. Ini merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan siswa secara nyata, sehingga siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya saya juga membahas tentang kelompok belajar PBL atau pembelajaran berbasis masalah, bahwa pembelajaran berbasis masalah itu sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah gitu. Kemudian ya. Dokter? Ya, untuk 5 menit lagi ya? Ya. Yap. Nah, ini selanjutnya saya juga membahas model pembelajaran kognitif. Kemudian saya juga membahas kelompok model pembelajaran kooperatif. Kemudian di terakhir di bab 10 saya membahas tentang ini, implementasinya untuk kelompok model pembelajaran itu apa, dari mulai implementasi, keunggulan, dan kelemahannya. Ya, itu presentasi sementara dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Direktur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dr. Silvi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sesi pertama, nanti kita akan break sebentar, kemudian masuk lagi dengan link yang sama, ya, nanti akan terputus. Terima kasih banyak sudah dipaparkan dengan jelas Bu Dr. Silvi. Sebelum saya kasih kesempatan ke peserta yang lain, biasa saya yang memberikan pertanyaan lebih dulu, gitu ya. Dalam konteks buku yang baru dikeluarkan 2022 ini, dengan kebijakan kementerian yang membuat slogan atau kurikulum Merdeka Belajar, Belajar Merdeka gitu ya. Nah, kemudian ada penggerak, ada guru penggerak juga gitu. Dan ini sudah masif, sudah dilakukan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Nah, kaitannya dengan buku ini, apakah dalam buku ini masih relevan untuk menjadi bahan bacaan buat para guru penggerak dan merdeka belajar itu. Nah, itu dulu Bu Dokter. Sampai waktunya terputus ya. Jangan. Ya, terima kasih Pak Direktur. Kebetulan saya kan sebagai pengawas Kementerian Agama ya.
Nah, untuk kurikulum yang kita pakai sekarang, kita masih memakai kurikulum 2013 revisi 2017. Sementara yang untuk kurikulum Merdeka baru sampel gitu. Sampel untuk Jawa Barat itu MI1, MTS1 alias 1 gitu. Kemudian apakah masih relevan? Dari sisi keguruan tentunya itu masih menggunakan undang-undang yang masih berlaku sampai sekarang dari sisi keguruan tadi ya. Kemudian dari sisi kelompok model pembelajaran dan juga implementasinya tentunya itu sangat masih bisa dipakai untuk proses pembelajaran untuk abad 21 ini, di mana siswa harus didorong untuk kreatif, komunikatif, kolaboratif, gitu. Karena siswa itu kan dengan berbagai keunikannya, jadi ketika kita menggunakan salah satu model pembelajaran misalnya, maka itu bisa disesuaikan dengan keunikan masing-masing. Misalnya satu kelompok yang kinestetik bisa mempresentasikan dengan gaya gitu. Kemudian satu kelompok bahasa itu bisa menyampaikan dengan presentasi gitu. Atau satu kelompok yang itu menulis, maka bisa menyampaikan untuk presentasi itu dari sisi penulisannya yang itu dibantu dengan infocus misalnya. Jadi menurut saya sangat masih bisa dipakai, walaupun saya juga terus banyak belajar untuk terus ya memperbaiki hasil-hasil tulisan saya. Apalagi bila nanti untuk Kementerian Agama secara keseluruhan menggunakan kurikulum Merdeka gitu. Jadi tentunya saya juga punya PR dan punya keinginan untuk nanti terus menyesuaikan dengan kurikulum yang memang berlaku khususnya untuk di Kementerian Agama gitu. Karena pada dasarnya apa yang saya tulis juga itu inspirasi dari yang saya temukan dan saya rasakan gitu. Seperti itu. Jadi saya tidak keluar dari apa yang saya temukan dan saya rasakan sebenarnya apa yang saya tulis itu. Gitu. Kalau di Kementerian Agama belum masuk ke kurikulum Merdeka ya? Belum, baru sampel, Pak. Gitu. Jadi untuk Jawa Barat itu MI1, MTS1, MA1. Jadi Kalau belum yang secara Diknas sudah kurikulum Merdeka? Nah, itu untuk yang Diknas ya sepertinya sudah banyak ya. Saya kayaknya harus mendengar juga dari pengawas Diknas. Kalau Kementerian Agama masih sampel aja, belum secara menyeluruh. Baik, terima kasih Bu Dokter. Ya. Pada bab 10 itu ada banyak implementasi tentang model pembelajaran. Nah, untuk mengimplementasikannya itu apa yang harus diperhatikan? Karena kan setiap sekolah, setiap kelas gitu ada perbedaan situasi gitu kan. Nah, dari sekian banyak implementasi itu gimana menerapkannya? Iya. Untuk implementasinya tentunya harus memperhatikan tentang keunikan masing-masing siswa. Misalnya pada saat menggunakan salah satu model pembelajaran, kemudian ada pembentukan kelompok, kemudian presentasi. Nah, untuk pembentukan kelompoknya, memang sih menurut saya akan lebih baik apabila pembentukan kelompok itu berdasarkan ya keunikan ya. Misalnya untuk kinestetik, untuk kelompok bahasa gitu dan sebagainya, sehingga bisa mempresentasikan sesuai dengan keunikan masing-masing gitu. Itu salah satunya gitu. Jadi kalau secara konvensional itu kan kita tidak bisa melihat itu. Tapi kalau dengan
presentasi sesuai dengan keunikan masing-masing. Nah, itu tentunya akan sangat mengeksplor masing-masing keunikan itu. Itu salah satu implementasinya. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Bapak, Ibu, para peserta bedah buku yang saya hormati, jika ingin mau komentar, mau bertanya, mau sumbang saran, silakan Ibu. Silakan, boleh tulis, boleh langsung speak up di forum. Dan ini saya melihat beberapa teman saya juga, ada Ibu Emma dari MTS Al Hidayah Banjarsari, kemudian ada Pak Haji Lili juga. Oh iya. Ya. Terima kasih Ibu Ya. Emma, Pak Haji Lili, dan Ibu yang lain. Iya. Ya, silakan. Ya, Kak Zahra. Saya bisa menjawab. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur dari Kafa Institute ini yang senantiasa konsen dengan tugas mulianya ini selalu bedah buku di YouTube-nya. Terima kasih Ibu. Yang saya hormati Ibu Dr. Silvi selaku pengawas Madrasah Kabupaten Ciamis. Selamat sore semuanya. Juga ada Bapak pengawas ya Pak Lili dan juga rekan-rekan guru yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Ibu Emma dari MTS Al Hidayah Banjarsari Pak. Langsung saja Pak. Dari beberapa model yang ditawarkan tadi yang sudah ditulis kebanyakan dibahas di bab 10 Bu ya. Kira-kira yang relevan untuk nanti model pembelajaran Merdeka Belajar, karena kita sebagai seorang guru itu agen pembelajar, napanya harus serba bisa gitu ya. Apalagi dikaitkan dengan sebagai guru profesional ini. Model pembelajaran yang tepat kira-kira di kurikulum Merdeka Belajar itu relevansinya yang mana Bu modelnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Emma. Silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih Ibu Emma. Ini Pak Direktur nih, sedikit saya ingin menginformasikan nih, Ibu Emma juga sudah mengeluarkan bukunya, barangkali nanti bisa bedah buku di sini juga. Dengan senang hati Ibu, silakan. Ibu Emma nih, BTS banget. Belum Pak, ini masih. Ya. Pertanyaannya yang mana yang relevan untuk nanti ya, yang lebih pas gitu ya. Yang jelas sesuai dengan tuntutan abad 21, di mana anak harus bisa menganalisis ya diantaranya, terutama hot higher order thinking skill. Anak bisa menganalisis, anak bisa mengevaluasi, anak bisa meng-create atau membuat gitu. Jadi apapun model pembelajarannya tentunya itu mendorong semuanya itu sebenarnya, cuman tinggal disesuaikan dengan materi aja, dengan materi yang memang sesuai dengan ya implementasi model pembelajaran itu. Pada dasarnya ketika itu diimplementasikan, itu juga memuat sebenarnya, memuat analisis, memuat evaluasi, memuat create gitu. Tinggal kemampuan guru itu sendiri yang harus bisa mengimplementasikan. Karena kadang kendala itu terjadi karena kepercayaan guru itu sendiri tidak percaya pada dirinya sendiri kadang ya. Makanya salah satu sikap yang harus dimiliki seorang guru ya dia harus percaya diri sehingga apa yang disampaikan itu sampai gitu. Karena menurut saya sih sehebat apapun model pembelajaran, sehebat apapun kurikulum, tanpa keyakinan, kepercayaan diri, kemudian wawasan dari guru itu sendiri untuk mengimplementasikan, nah hasilnya juga nggak akan maksimal gitu. Jadi intinya model pembelajaran yang tadi disampaikan itu analisisnya ada, evaluasinya ada, create-nya juga ada. Jadi tergantung
kesesuaian dengan materi dan keyakinan dan kepercayaan guru itu sendiri dalam mengimplementasikan. Gitu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Dokter, Bu Emma. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berkeinginan untuk terima e-sertifikat, linknya sudah saya share di kolom chat. Silakan diisi. Nanti sertifikatnya dikirim berdasarkan nama yang tertera pada form e-sertifikat. Saya harapkan penulisan namanya tidak salah, kemudian alamat emailnya tidak salah, sehingga bisa sampai e-sertifikatnya. Bu Iim, raise hand, silakan Bu Iim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Pak? Terdengar Ibu, apa kabar? Lama nggak? Iya, biasa, Pak. Silakan Bu. Ini ya, selamat kepada Ibu Dr. Silvi. Ini bukunya sudah sampai 12 ya, Bu, luar biasa. Tahun ini yang keluar itu novel sama ini yang buku yang ini. Waduh, Novel udah ada. Iya, udah novel iya ya, yang non fiksi, yang fiksi, yang non fiksi juga iya. Luar biasa sekali. Produktif. Tergantung moodnya gitu. Kalau lagi santai ya nulisnya novel gitu. Kalau lagi serius. Saya tidak bisa membayangkan ya bagaimana di antara kesibukan Ibu itu. Jadi pertama pertanyaan saya adalah yang pertama, Ibu kan orang sibuk, pekerjaannya banyak. Bagaimana membagi waktu antara bisa menghasilkan 12 karya fiksi dan non fiksi di antara kesibukan Ibu yang banyak itu kok bisa itu. Yang kedua, banyak orang yang punya naskah tetapi merasa berat untuk membukukan karena ada kendala biaya. Seperti kita ketahui bersama, masalah di penulisan ini adalah kalau misalnya namanya guru atau pengawas atau siapapun di dunia pendidikan, kalau ditoel dikit harus nulis, ya semua nulis gitu kan. Karena dasarnya memang semua pada bisa nulis dan banyak hal yang diungkapkan gitu. Jadilah naskah gitu. Tapi ada yang bisa dibukukan dan tidak dibukukan. Nah, hebatnya Dr. Silvi ini bisa membukukan gitu sampai 12. Nah, pertanyaan saya tuh bagaimana cara Ibu menyediakan dananya sehingga bisa mencetak dan menerbitkan buku tersebut. Padahal kita ketahui bersama menulis buku itu mungkin mudah, tetapi menjualnya susah. Nah, itu ketika buku numpuk tidak terjual, bagaimana bisa balik modal untuk bikin buku berikutnya? Nah, itu dua pertanyaan saya, Pak Direktur dan Bu Dr. Silvi, mohon berkenan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana bisa konsisten nulis ya Bu ya. Kemudian yang kedua, biayanya. Oke, yang pertama, kenapa bisa konsisten nulis? Menurut saya sih itu mah dari apa ya niatnya, menurut saya sih maaf ya, niatnya dari hati, niat enggak gitu. Kalau kita meniatkan diri, kemudian kita konsisten pada diri sendiri, insya Allah akan bisa. Karena pada dasarnya sarjana itu pasti kan pernah menulis skripsi dan pasti akan bisa menulis gitu. Tinggal kita konsisten aja gitu. Kalau saya sih setiap hari teh minimal 1 jam aja nulis gitu. Masa nggak bisa dari 24 jam 1 jam nulis gitu. Kalau misalnya lagi santai, pingin ngawang-ngawang, saya nulis novel. yang terbaru ya judulnya Permata yang Hilang. Agak lebay sih, tapi dalamnya sih sebenarnya nggak lebay. Itu inspiratif banget tentang ya siswa yang tidak bisa melanjutkan kuliah, akhirnya dia seperti putus asa lah gitu. Kemudian kalau lagi serius ya saya bikin buku yang serius gitu. Saya sih konsisten sehari itu minimal 1 jam, bukan maksimal lah rata-rata 1 jam, karena kalau terlalu lama nggak bisa dipaksakan juga.
Jadi otak itu kan beda sama ini, sama fisik. Kalau fisik dipaksakan bisa, tapi kalau otak dipaksakan nggak bisa. Kalau udah mumet ya nggak bisa gitu. Maksimal 1 jam lah gitu. Kemudian dari kenyamanan juga satu sama lain kita punya keunikan masing-masing ya. Saya punya teman, dia bisa nulis kalau sambil mendengarkan lagu Rhoma Irama, lagu Ani. Baru dia bisa nulis gitu, inspirasinya banyak bermunculan, twing, twing, twing gitu. Kalau saya justru kebalik, saya tuh baru bisa kerja, baru bisa mengeluarkan ide-ide saya tuh kalau lagi sepi semuanya gitu. Kalau lagi rame nggak bisa, pokoknya kalau lagi sepi saya bisa, makanya nunggu ya memang di rumah sih sepi sih, karena anak saya kan dua-duanya di pesantren, jadi sepi ya kalau malam. Ya kalau udah sepi baru saya bisa menuangkan tulisan-tulisan saya, makanya malam saya milihnya gitu, setiap malam nulisnya kalau udah sepi gitu. Nah itu mah kalau masalah gaya belajar masing-masing diri sendiri yang tahu ya enaknya bagaimana gitu. Yang pertama konsisten, yang kedua kenali gaya belajar kita, gaya kerja kita nyamannya bagaimana gitu. Kemudian yang ketiga mungkin harus dilihat juga kita senangnya apa gitu. Nggak mungkin kita memaksakan diri menulis novel sementara kita sendiri nggak suka berhayal atau nggak suka baca novel gitu. Kalau saya memang ketika SMP itu kerjaannya baca novel, terus novel angkatan 45, angkatan kayak Penjaga Baru, kayak Siti Nurbaya di Bawah Lindungan Ka'bah, kayak gitu itu udah saya libas semua gitu. Makanya ya ada ibarat katakan bagaikan mungkin di atas batu ya kalau usia remaja itu ya nempel sampai sekarang, kayak menghayal itu ya ada hasilnya saya tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Jadi kenali juga kita senangnya apa gitu. Tapi selain senang novel ya saya juga senang yang serius, terutama yang terkait dengan tugas saya tentang kependidikan ya saya nulis juga gitu. Jadi yang ketiga mungkin kenali apa yang menjadi kita sukanya apa gitu, sehingga mudah untuk menulisnya. Kemudian terkait biaya ya, itu tidak bisa dipungkiri kalau kita mengeluarkan buku otomatis kita mengeluarkan biaya gitu, kecuali kalau ke Gramedia ya, kalau kita di Gramedia. Kalau selain itu kan mayoritas memang kita mau tidak mau memang harus ada mengeluarkan. Kalau saya sih sebenarnya tidak semua saya menulis sendiri, kayak misalnya guru apa buku yang keberapa itu ya, yang implementasi manajemen sekolah adiwiyata itu saya buat dengan 4 orang guru ya, 1 orang kepala, 2 orang guru termasuk saya, itu kita berempat. Kemudian setelah jadi buku kita bedah bukukan gitu, yang itu dihadiri oleh hampir semua sekolah MTS di Ciamis waktu itu, sehingga bukunya bukannya numpuk tapi malah kurang. Kita malah harus pesan lagi karena kurang gitu, peminatnya banyak, kita buka bedah buku secara langsung gitu, itu malah kurang gitu, peminatnya melebihi dari target. Nah itu salah satu caranya ya, kita bedah buku secara online atau secara langsung daring, secara daring atau secara langsung gitu. Kemudian saya juga pernah bikin buku bareng-bareng dengan guru mitra kerja saya, dengan 90 orang guru mitra kerja saya, judulnya Pandemi Efek. Itu satu guru itu antara 2-3 lembar hasil tulisannya, kemudian kita gabung gitu. Dan dengan cara itu tentunya sangat membantu dalam hal keuangan gitu. Jadi tidak ditanggung sendiri. Itu boleh tanya ke guru-guru terutama di wilayah Cijengjing, Ciamis, itu saya agak sedikit kejam. Saya memaksa guru-guru untuk menulis, saya bilang karena ini memang memaksa dalam hal positif ya, karena memang ini kewajiban, kemudian kadang kalau nggak dipaksakan itu nggak meluangkan gitu. Kadang kalau nggak dipaksa juga nggak nyadar, padahal itu setelah dikeluarkan itu luar biasa, itu guru-guru di sana itu. Ya akhirnya saya bukukan, judulnya Pandemi Efek, itu sebagai oleh-oleh
pengalaman mereka pada masa pandemi itu ternyata setelah dituangkan tuh luar biasa. Ceritanya tuh luar biasa. Wah, itu nggak akan terulang. Cerita pada saat pandemi itu ada yang mendadak jadi YouTuber, ada yang siswa di pagar gitu, pingin sekolah dan sebagainya. Itu ya ternyata setelah ada sedikit pemaksaan positif akhirnya keluar, dan ternyata setelah keluar itu luar biasa. Ya kadang kita itu begitu ya, sebenarnya dia berpotensi, sebenarnya kita berpotensi, tetapi ya harus ada sedikit rangsangan untuk kita memaksakan diri kita untuk keluar. Kayak untuk diri sendiri, kalau kitanya nggak konsisten, kalau kitanya nggak niat untuk meluangkan waktu walaupun hanya 1 jam aja, itu nggak akan jadi-jadi, saya rasa gitu. Menurut saya gitu sih, konsisten pada diri sendiri. Gitu. Kemudian lagi untuk masalah biaya, saya memang kalau dalam 1 tahun itu saya menyisihkan sebagian uang saya ya untuk literasi lah gitu. Makanya di rumah juga saya ada perpustakaan pribadi, itu insya Allah buku saya banyak sekali gitu. Ya, saya luangkan untuk investasi ini jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang. Kalau literasi itu kan jangka pendek dipakai untuk sekarang, jangka panjang untuk kedepannya pasti akan sangat bermanfaat. Saya punya perpustakaan sendiri, nah itu memang saya anggarkan gitu. Saya anggarkan. Kebetulan saya juga ya saya ibu-ibu, tapi ya saya bukannya apa ya, bukannya sedikit membanggakan, tapi saya ibu-ibu yang jarang beli baju. Saya jarang jalan-jalan kecuali dinas gitu, kayak sekarang lagi asesor nih. Nah, kecuali itu saya jarang membeli hal-hal yang nggak perlu gitu. Ya, saya pakai untuk hal yang positif, diantaranya dalam hal literasi itu saya sisihkan dari ya sebagian penghasilan saya itu. Saya rasa itu komitmen lagi dari dalam diri kita gitu. Itu aja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi Bu Im? Alhamdulillah Pak, sudah sangat memuaskan. Semoga bisa mencontoh Bu Dr. Silvi meskipun 1 butirnya aja. Allah, Ibu. Terima kasih Mudah Bu. bermanfaat. Kita ada rekaman Iya. di YouTube Kava Institute itu, kan memang ada dua penerbit ya, ada Indi dan ada apa namanya, satu lagi tuh yang umum, Ya, yang apa namanya? Lupa. Nah, Kalau saya ya, ada kalau saya dua bukan Indi itu. ya, ada Indi Ya, itu yang royalti, ada sistem royalti. Indi itu yang kalau kita nyetak kita yang mengeluarkan uang gitu ya. Iya. Nah, satu lagi penerbit populer gitu ya. Saya juga lupa itu namanya apa. Nah, ada narasumber kita yang menerbitkan di Mayor, Pak. Mayor. Oh, Mayor. Ya, aduh, kalau lupa. Ada narasumber kita 2 orang itu yang menerbitkan di penerbit Mayor, satu di Gramedia, satu di apa itu ya? Kencana, grupnya Kencana lah itu. Nanti ini Pak, usul bagaimana kalau mengadakan pelatihan tembus penerbit Mayor Pak, supaya semua yang di sini bisa tembus Mayor, soalnya nggak semua bisa nembus Mayor gitu. Nah, iya, saya mau kasih info nanti, insya Allah saya potongin videonya. Sebenarnya sudah ada di YouTube-nya. Yang mencintai Allah karena matematika itu di bagian dalamnya ada soal bagaimana dia menembus penerbit Mayor gitu ya. Kemudian yang satu lagi bukunya Dr. Iyu itu juga ada. Nah, bagaimana dia menembus penerbit Mayor. Nah, nanti saya potongin lah biar jadi kita paham bagaimana caranya. Gitu ya. Nah, soal Bu Iim kita tampung lah ya. Kita tampung, mudah-mudahan ada
kesempatan ya, kita bisa ngundang para apa namanya redaksi penerbitnya lah ya untuk bisa Nah, iya bagus itu Pak. ya Pak nanti kita Dokter. undang lah ya. Kita undang bagaimana cara menyerahkan naskah ke mereka dan diterima gitu. Mudah-mudahan. Silakan kalau ada yang lain yang mau ditanyakan. Ya. Saya juga mau ngasih ini dong Silakan Bu. apa sih istilahnya giveaway satu buat yang udah nanya, tapi Pak Direktur aja yang milih. Oh, nggak apa-apa, Ibu aja. Yang Ya, nanya kan yang nanya ada dua, Bu Iim sama Bu Emma. Tapi yang pertama bertanya Bu Emma ya? Bu Emma betul. Oh iya. Ini mah ke tetangga. Ya udah, yang pertama saya berikan ke tetangga. Nanti Ya, Saya tadi jazakallah terlempar, khairan Bu. kasiron, Bu Dokter. Saya tadi Kalau Bu yang sangat pertama, bermanfaat. tapi terlempar Bu. Oh. Kalah cepat. Soalnya tadi Ibu ya zoomnya dua periode zoomnya. Oh iya iya iya. Ya. Iya Bu, milik Tepahilinya Bu. Ya, sisinya kemana ya? Saya juga Pak Direktur, terlempar tadi ya. Bu Emma tuh nanti Semoga Ya, di bedah buku Bu Dokter lainnya pemenangnya saya. Amin, amin. Ganti ya. kebetulan kalau sekarang emang tinggal sisa satu sih, nggak ada lagi. Ya, jadi satu aja. Mohon maaf. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiron, Bu Dokter. Iya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan dengan giveaway ini nih pertemuan yang akan datang nih Bu Emma nih Pak Direktur. Belum. Keluarin tuh. Bu Emma silakan. Baik, kalau tidak ada closing statement sekali. Pak Direktur sedikit aja Pak. Silakan. Karena ini yang tadi ngelanjutin yang Bu Iim ya. Salam kenal Bu Iim. Ya, ini betul penerbit mayor minor mudah-mudahan ke depan bisa ada apa ya daringnya begitu Pak ya ini. Jadi begini, saya belum paham yang minor mayor itu. Hanya saya kan menulis di memfailkan tulisan di Wattpad gitu Pak. Kadang-kadang tiba-tiba ada masuk WhatsApp gitu. Saya nggak paham tuh penerbit mana, dari siapa gitu. Hanya memperkenalkan, kayaknya mayor mungkin. Bu, bukunya diterbitin ya gitu. Cuma saya belum kasih naskahnya gitu. Karena kan nggak kenal juga gitu. Ya. Karakteristik yang mayor minor mudah-mudahan ke depan dapat dipresentasikan dalam momentum bedah buku daring juga begitu oleh Kafa Institute. Ya, terima kasih Pak Direktur. Sekedar gambaran awal Bu Emma, mayor itu berbayar gitu. Oh, mayor berbayar. Sorry, minor berbayar. Minor. Nah, kalau mayor kita yang dibayar. Oh iya iya. Nah, penulis dapat royalti gitu ya. Nah, soal besaran berapa royaltinya, berapa bayarnya itu nanti komunikasinya dengan penerbit. Gitu. Penerbit. Oh gitu Pak. Nah, tapi ada juga yang minor dapat royalti ada juga. Oh. Jadi misalnya kita cetaknya 1000 eksemplar gitu ya. Nah dari 1000 eksemplar itu kita yang biayai. Nanti hasil penjualannya kita dapat royalti juga, ada yang begitu. Gitu. Jadi memang kalau mau ditanggapi ya yang tadi chat itu ya ditanya aja, mekanismenya kayak apa dan seterusnya gitu ya. MOU-nya gitu mungkin ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Direktur. Ya, itu nanti sederhananya nanti kita panggilan insya Allah, mudah-mudahan. Ya. Silakan Bu Dr. Silvi untuk closing statement dan promosi. Ya. Terima kasih Pak Direktur atas kesempatannya. Mudah-mudahan tulisan saya atau ya apa yang saya lakukan terkait literasi ini menjadi inspirasi yang positif untuk rekan-rekan semua
Insya Allah Bu. Ya. Tapi terutama untuk diri saya sendiri, karena pada dasarnya apa yang saya tulis juga adalah apa yang saya rasakan, untuk mengingatkan saya sendiri gitu. Kemudian untuk saya bisa berbagi dengan rekan-rekan, terutama di mitra kerja saya di sekolah-sekolah di Kementerian Agama Kabupaten Ciamis gitu. Ya, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, dan jika memerlukan hasil karya saya, itu banyak juga di Bukalapak, di Topet, di Shopee, di Lazada dan sebagainya, ya pokoknya situs-situs penjualan online itu ada, atau ketik langsung nama saya, nanti juga keluar itu hasil karya saya. Kemudian ya biasanya kan tinggal diklik, di antaranya kan yang menjual itu masuk juga ketika kita searching di Google kan, pembeliannya di mana, atau diklik di kolom belanja. Nah itu nanti keluar ya. Kebetulan ada novel juga, ada kumpulan puisi, juga ada buku pendidikan, di antaranya ini guru dan pembelajaran yang menyenangkan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Direktur, terima kasih kepada Pak Wakil Direktur. Tadi nge-WA ke saya katanya selamat, maaf saya lagi di jalan. Ada. Kemudian terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang hadir di bedah buku ini. Mudah-mudahan kedepannya rekan-rekan yang ya selanjutnya yang akan membedah bukunya, jadi jangan hanya diumpetin. Mari kita keluarkan hasil karya kita yang ya mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lainnya juga. Terima kasih. Amin. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dr. Silvi atas kesempatannya sudah membedah bukunya. Pak Direktur sebentar, silakan boleh Bu. minta waktu? Ya. Ini ada hal penting banget, saya takutnya kalau nggak dijawab nanti malam nggak bisa tidur. Silakan Bu. Ini tadi bukunya, buku Dr. Silvi bisa masuk ke Shopee Lazada itu bagaimana caranya ya? Mohon maaf Pak, nanya lagi soalnya ini penasaran. Terima kasih. Ya, silakan. Bu Dokter, singkat ya. Masih di mute. Kalau saya apa namanya Pak tadi, dua golongan itu apa? Minor, Indi kan? mayor minor. Ya, ya minor. Kalau saya kayaknya semi minor. Jadi saya sendiri kan minimal pembuatan 10 buku ya. Selanjutnya itu dari kewenangan penerbit untuk menjual, dan saya hanya menerima royalti aja. Jadi dengan hanya membeli buku 10 itu udah bisa gitu. Selanjutnya saya hanya menerima royalti aja. Royalti dari penjualan buku dan juga dari penjualan e-book. Itu karena sekarang kan banyak juga yang pakai e-book. Itu ya, bisa betul. Nembus Shopee Lazada, bagaimana caranya Bu? Penerbit disediakan oleh penerbit Ibu. Itu penerbitnya, bukan saya. Penerbit, iya Bu. Ya. Penerbitnya pokoknya di setiap penjualan, situs penjualan online itu ada kok. Itu dari penerbitnya langsung. Ya. Baik. Ini jadi ada 3 ya, ada minor, mayor, ada semi minor. Ini saya semi ya. Nah, semi minor itu ya tadi yang saya bilang, kita pesan buku sekian eksemplar, kemudian dari penjualan nanti kita dapat royalti. Nah, royaltinya berapa nanti tanya Bu Silvi ya. Iya. Adalah ada royalti Bu Dokter. Bu Eros. Iya. Terlambat. Ya, Bu. Pulang dari penjara. Ya, nanti royalti bisa makan bakso lah, tapi online di rumah masing-masing. Baik, Bapak Ibu para pencinta literasi, kita sudahi bedah buku kita. Mudah-mudahan masih ada yang berkenan membedah bukunya di forum ini. Bedah buku ini gratis, tidak dipungut biaya apapun, kecuali kirim buku ke saya ya, kirim buku ke saya. Itu pun untuk dibaca sebetulnya, untuk mendinamisasi forum seandainya tidak ada yang bertanya.
gitu. Kemudian Zoom-nya ada 2, ada Zoom yang sewa. Saya nggak punya Zoom, nggak langganan Zoom, sehingga saya harus sewa. Nah, yang sewa ini memang tidak terputus, tidak break. Nah, yang break itu yang tidak sewa, begitu ya. Baik, saya kira itu. Sampai berjumpa kembali pada bedah buku ke-29. Mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang, sehat, Amin ya Allah. rezeki yang melimpah sehingga bisa hadir pada forum ini. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.